Bab 571. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Klek-klek, klek-klek. Itu dalam sekejap, Bayran yang telah hancur akibat perang, dengan cepat pulih. Puing-puing rumah yang runtuh dihilangkan dalam sekejap mata, dan bangunan baru dibangun kembali di tempatnya. Itu dimungkinkan, karena banyaknya tenaga kerja. Sebanyak 70.000 orang bekerja dengan setia, di bawah kepemimpinan Asmopel dan 5 ranker. Kekuatan fisik mereka yang dikuras oleh marching panjang, benar-benar luar biasa. Beban berat mudah diangkut, dan mereka bisa membuat gunung dalam beberapa jam. Mereka juga memiliki banyak emas, karena sejumlah besar armor emas tentara Duke Lusilif. Di masa depan, Bayran akan menjadi jauh lebih besar dan lebih berlimpah. Namun, ada satu masalah krusial. Tidak ada makanan yang cukup. Duke Lusilif tidak memiliki cukup makanan untuk 100.000 pasukan. Keangkuhannya yang mengira dia bisa mengakhiri perang dengan cepat. Makanan yang disimpan di Bayran juga rendah. Mereka akan kehabisan makanan dalam 2 minggu ke depan. Mata Asmopel pahit, saat dia melihat ladang yang kosong akibat perang. Akan lebih baik, jika ada satu petani yang diajar langsung oleh Piaro. Dia bisa melatih petani di Bayran dan menanam kentang pelangi untuk mengatasi kekurangan pangan. Kentang pelangi adalah spesialisasi Reidan. Itu tumbuh sangat cepat, rasanya enak, dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Tapi, tidak ada petani Reidan yang hadir di Bayran. Sangat disesalkan. Kita dalam perang dan Reidan tidak mampu membeli makanan, tapi kita perlu mengimpor makanan. Tuannya yang rakus akan sedih, tapi mereka harus menjual emas. Asmopel sedang menatap ladang, ketika dia melihat seseorang datang dari jauh. Orang itu secara bertahap semakin dekat. Dia mengenakan pakaian kotor dan topi jerami. Dia membawa berbagai jenis peralatan pertanian di pinggangnya. Ini adalah seorang petani. Siapa? Arah dari mana petani itu berasal, memiliki hutan tempat berbagai monster muncul. Seorang petani menerobos hutan itu sendirian dan mencapai tempat ini. Asmopel melihat jika petani yang mendekat itu adalah orang yang tidak biasa. Apakah kamu Asmopel, teman Piaro? Kamu. Warna kembali ke wajah Asmopel, ketika dia mengkonfirmasi identitas petani yang mendekat. Itu adalah petani yang diajar oleh Piaro, sebelum Piaro pergi ke Siren, Huren. Dia datang ke Bayran. Memang, kamu adalah orang yang diajar oleh Piaro. Itu adalah pilihan yang bagus untuk melatihmu. Kamu memperkirakan, jika Bayran membutuhkanmu dan berlari. Benar-benar hebat. Kata-kata panjang tidak perlu. Tolong bantu membersihkan ladang. Ajari para petani di Bayran, dan tanam kentang pelangi. Maka kita akan memiliki cukup makanan untuk memberi makan 70.000 orang. Lalu, aku bertanya padamu. Kues tersembunyi, krisis makanan pecahkan Bayran, telah dibuat. Petik 2. Aura Master Huren. Dia datang jauh dengan keyakinan, jika dia melindungi ladang Reidan, hanya untuk menjadi petani di Bayran. Anggota Overgearet tidak menyadari hal ini. Tidak ada jalan keluar. Kondisi status ini sepenuhnya. Anggota Overgearet menggerutu. Great Demon Belial memanggil neraka ke-32 dan sucubus muncul. Debuff ditumpuk pada debuff. Karena kondisi status ini, anggota Overgearet sangat lemah, seolah-olah mereka adalah bayi. Bahkan Maxong kesal, sementara salah satu anggota terbaik Overgearet, Faker, sudah meninggal. Itu juga tahap kedua Belial. Monster In. Menyerang Great Demon. Pada titik ini, itu benar-benar mustahil. Itu akan beberapa tahun, sebelum mereka bisa menantangnya. Sebagai contoh sederhana, level 452 dipaksa bertahan melawan Belial. Pepeng. Belial menggunakan api neraka untuk menciptakan api yang lebih kuat, yang membakar di sekitar tubuh Piaro. Piaro bertahan dengan cepat. Tidak ada harapan. Ya, situasinya sangat putus asa, sehingga tidak ada harapan jika serangan Belial akan berhasil. Sekarang, hanya keputusasaan yang tersisa. Tentu saja, aku tidak akan menyerah begitu saja. Anggota Overgearet tidak berniat untuk menyerah. Master Guild mereka, Grid, tidak pernah menyerah. Jadi, bagaimana mungkin orang-orang yang berkumpul di bawahnya menyerah? Pakai pakaian dan pulang. Hal-hal yang sadis. Sucubus memiliki tubuh sensual. Anggota Overgearet mulai mengarahkan senjata mereka ke berbagai wanita cantik yang kekurangan pakaian. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan hal besar, kecuali Ibelin. Level sucubus neraka ke-32 adalah 320, sedangkan tingkat rata-rata anggota Overgearet adalah pada pertengahan 200-an. Kamu terlihat seksi, saat marah. Sekarang santai, aku akan membuatmu merasa baik. Aku ingin menjilat kulitmu. Sucubus mulai menyihir anggota Overgearet. Setidaknya, ada 50 sucubus dan sulit untuk menolak pesona wanita cantik. Mereka menjadi lebih putus asa saat melihat ratusan sucubus terbang di kejauhan. Anda telah ditangkap oleh sucubus. Sulit mengendalikan tubuhmu. Magic resistance berkurang, hingga 40%. Kamu akan enak untuk dimakan. Wajah para sucubus merah dengan ekstasi, saat mereka mengungkapkan sifat asli mereka. Mereka mulai menyerap stamina para anggota yang disihir.
Sial. Anggota Overgearet ditangkap oleh rasa sakit atau kesenangan, dan dengan cepat menjadi tak berdaya. Lalu garis-garis indah yang menyerupai sarang laba-laba, melintasi bidang pandang anggota Overgearet yang bingung. Mereka tidak bisa mendengar apapun. Hanya ada kilatan. Tapi, hasilnya luar biasa. Sucubus yang menyihirmu telah mati. Anda bebas dari sucubus. Apa? Anggota Overgearet tercengang. Sucubus yang mengancam mereka berubah menjadi abu-abu. Siapa? Siapa yang bisa membunuh puluhan monster level 320 secara instan? Berapa banyak orang di dunia yang dapat menggunakan keterampilan area luas dengan kekuatan seperti itu? Anggota Overgearet merasa terkejut, ketika suara yang akrab terdengar. Maaf atas keterlambatan ini. Langit di atas langit. Itu adalah kemunculan Sword Saint, Kraugel. Kegelapan neraka terbelah dua, ketika dia melompat ringan di atas sungai neraka. Dia mendekati Belial yang menggerakkan Piaro untuk bertahan, dan mengarahkan pedangnya ke titik lemahnya. Jarak dengan Belial terlalu dekat. Anda akan menerima 500 damage panas dan 2500 damage terbakar. Anda telah melawan. Kegelapan Belial telah menyerang hatimu. Anda telah melawan. Mentalmu. Anda telah melawan. Super sensitivity telah memindai tubuh subjek. Sulit untuk mengharapkan efek besar dari serangan tebasan. Serangan tikaman disarankan. Crit hit. Anda telah memberikan 9530 damage pada target. Ak. Mata Belial membelalak. Manusia baru muncul, melompat ke arah perutnya, dan menikamnya. Rasa sakit menyengat, membuat Belial merasa tidak nyaman. Kamu siapa? Great Demon bertanya tentang seorang player. Tapi, Kraugel tidak peduli. Bagi Kraugel, Great Demon hanyalah monster yang memberi item lebih baik. Dia mengabaikan pertanyaan Belial dan mendukung Piaro. Saudaraku, kamu telah menderita. Kamu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Mata Piaro bergetar. Kraugel jelas berbeda dari sebelumnya. Itu luar biasa, dibandingkan dengan ketika Piaro adalah seorang Great Swordsman. Kamu akhirnya menjadi Sword Saint. Piaro menghargai Kraugel sejak awal. Dia bisa melihat, jika Kraugel adalah orang dengan bakat lebih dari dirinya sendiri. Dia percaya, jika Kraugel dapat mencapai status Sword Saint, itu lebih cepat dari yang diharapkan. Bakat Kraugel jauh lebih baik dari yang diharapkan Piaro. Itu bakat seperti Grit. Aku bisa mencapainya karena ajaran saudaraku. Selain itu, Grit, tuan saudaraku juga membantu. Haha. Kerja keras dan bakatnya dikaitkan dengan orang lain. Piaro benar-benar tidak bisa membenci orang seperti itu. Piaro tidak bisa membantu memberi selamat padanya, daripada merasa iri. Selamat, kita harus bertanding di kemudian hari. Bukankah kita harus bertanding, setelah mengalahkan Great Demon terlebih dahulu? Aku belum menjadi lawan saudaraku. Pada saat ini, Kraugel tidak lebih baik dari Piaro. Lowell juga tahu ini. Kraugel telah menjadi Sword Saint di final PvP kompetisi nasional. Dia hanya level 160. Ini adalah kesimpulan yang Lowell datang, berdasarkan pada pemahaman, kecerdasan, kemampuan berburu, efek titel, dan kecepatan naik level Yura, setelah dia menjadi Demon Slayer. Itu mungkin untuk mencapai level 160 dalam waktu sesingkat itu, karena dia adalah Kraugel. Lowell memberinya nilai sangat tinggi. Tapi sekarang, aku mengerti. Seperti halnya Grit, Kraugel adalah orang lain yang tidak bisa dianalisis Lowell. Kraugel membunuh 50 sucubus yang berada di level 320. Dia mungkin telah melewati level 200, bukannya level 160. Apakah ada harapan? Belial adalah monster yang bahkan Piaro tidak bisa mengatasinya. Level Kraugel jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Tapi diragukan, jika dia bisa mengancam Belial, ketika Piaro tidak bisa. Namun, Lowell sudah memutuskan untuk percaya padanya. Kraugel bukan tipe orang yang mengucapkan kata-kata sembrono. Jelas dia punya beberapa metode. Saat itu Lowell merasakan kepercayaan. Manusia ini berani mengabaikanku. Kraugel diserang oleh Belial. Dia menyerang Kraugel dengan tinju dan kaki yang tertutup api. Kraugel menghindarinya dengan super sensitivity dan wawasan bawaannya. Kemudian, dia membuat party dengan Piaro dan Damian. Sistem party adalah salah satu dari sedikit sistem yang dibagikan NPC dan player. Piaro menerima undangan party tanpa ragu-ragu dan terkejut. Anda berada di bidang pemimpin party, Kraugel. Sword Saint Aura diterapkan dengan sempurna. Damage yang dilakukan pada musuh akan meningkat sebesar 30%. Damage skill terkait pedang, akan berlipat ganda. Ini akan berlangsung selama berparti. Itu sama dengan Damian. Samar-samar, Anda bisa merasakan bidang pemimpin party, Kraugel. Sword Saint Aura sedikit diterapkan. Damage yang dilakukan pada musuh akan meningkat sebesar 10%. Ini akan berlangsung selama berparti. Buff Party. Apakah ini martabat kelas pertempuran legendaris? Kraugel berteriak kepada Damian yang kagum. Mengejutkan, jika dia bisa berbicara di tengah-tengah menghindari serangan terus-menerus Belial. Beri saudaraku buff. Ah ya, Light's Blessing. Attack power, defense, dan akurat telah meningkat sebesar 80%. Oh. Kekuatan membanjiri Piaro. Rasanya, seperti dia menjadi orang lain.
Caeng. Kraugel tidak bisa lagi melarikan diri dari serangan Belial dan mulai berdarah. Dia melangkah mundur saat bertahan dan menyerahkan White Fang kepada Piaro. Piaro menjadi bingung ketika dia menerima pedang. Mengapa seorang swordsman menyerahkan Piaro pedangnya? Pertanyaan itu dengan cepat diselesaikan. Bisakah kamu menunjukkan kepadaku teknik tertinggimu, selama kamu sebagai Great Swordsman? Tolong terangkan diriku yang bodoh ini. Ilmu pedang tertinggiku. Ilmu pedang tertinggi. Ilmu pedang paling kuat yang lahir di benua timur, yang bangga akan kekuatannya. Farming freestyle-nya didasarkan pada ilmu pedang tertinggi. Tapi, kekuatannya lebih rendah dibandingkan dengan pedang yang membunuh. Piaro memahami niat Kraugel dan tidak ragu-ragu. Melarikan diri Saat Belial mengejar Kraugel yang mundur, Piaro memegang pedang. Ilmu pedang keempat gaya tertinggi. Rasanya seperti aliran waktu berhenti untuk Piaro. Dia berdiri sendirian dengan pedang. Dia tidak gemetar, saat dia menghadapi Belial yang sedang mendekati sini. Kamu begitu kewalahan, jika kamu telah menjadi patung batu. Teriak Belial saat momentumnya meningkat. Splitting the sky. Langit jatuh. Kurururung. Piaro menghitung waktunya tepat, saat Belial mempersempit jarak. Kuajak. Kuajajajajak. Ratusan bila energi mengalir dari langit yang jatuh. Itu mengubah pemandangan neraka dan Belial menjadi kain. Kuok. Jeritan ketiga, mengikuti pounding mortar dan takdir untuk mati, ukuran HP Belial sekali lagi menurun. Itu adalah level yang lemah, tapi ada harapan baru. Kuok. Kraugel menerima White Fang kembali dari Piaro, dan pindah. Dia mengambil posisi yang sama dengan Piaro. Swordsmanship Creation. Pendekar pedang terkuat. Splitting the sky. Dia mewarisi kekuatan swordsman terkuat. Kurururung. Sekali lagi, langit runtuh dan Belial bahkan tidak bisa berteriak.